Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Sabram Sodinsyah dari kelas T3C. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UT saya, yaitu tugas pemrograman web tingkat lanjut. Dimana tugas saya kita di sini suruh membuat web dinamis. Sebelum itu kita lanjut ke soal dulu. Jadi soal pertama di sini adalah buatlah sebuah aplikasi perpustakaan berbasis web dinamis dengan menggunakan PHP natif dan database MySQL dengan spesifikasi sebagai berikut. Di sini requirement kita lihat dulu. Di sini ada 3 tabel, dia membutuhkan 3 tabel. Di sini ada tabel buku, anggota, peminjaman, dan terakhir ada IRD-nya. IRD-nya di sini dimana ada untuk buku dia ke buku, untuk anggota dia ke anggota. Di sini layout tampilan aplikasi bebas, nama database dibuat dengan nama dapat masing-masing. Terus ini ada data sampel terdapat dalam tabel minimal 10 record, yang dimana berarti nanti di database per tabel ada minimal 10 data record. Terus yang terakhir ada tampilkan data record dalam bentuk tabel. Berarti nanti kita cek di webnya apakah data ini berbentuk tabel atau tidak. Maaf ya soal saya seret, tadi saya sudah record cuman tidak ke save recordannya, jadi sedih banget. Saya ulang dulu. Saya ulang dari awal. Seperti tadi, nama database dibuat dengan nama dapat masing-masing. Saya di sini menggunakan full nama saya, yaitu Muhammad Syafrin Sodinsyah. Untuk tadi requirement-nya membutuhkan 3 tabel tadi. Ada tabel anggota, buku, dan peminjaman. Masing-masing tabel di sini berarti kita membutuhkan 10 data sampel. Kita cek satu persatu di sini. Kita cek di dalam tabel anggota dulu. Ke tabel anggota di sini ada 11. Tadi dia meminta 10. Ini yang terakhir itu tadi saya habis tes sambil record, cuman ya rekaman tidak simpan, jadi ada data lebih. Kita lanjut ke data buku. Di buku di sini ada 10 data sampel. Kita lanjut ke peminjaman. Di peminjaman ada 12 sampel. Yang terakhir kita akan cek bentuk IRD-nya. Kita pencet dulu database-nya dari database ini. Lalu lanjut ke designer di sini. Ini kita rapin dulu biar enak dilihat ya. Nah, untuk buku dia ke buku, untuk anggota dia ke anggota. Yang terakhir adalah tadi tampilkan data record dalam bentuk tabel. Kita cek di aplikasi webnya apakah dia berbentuk tabel atau tidak. Kita cek, contoh kita ke manajemen buku. Dia dalam bentuk tabel. Kita habis buku, kita cek di anggota apakah dia bentuk tabel. Dia berbentuk tabel. Terus yang terakhir ada peminjaman, dia berbentuk tabel. Berarti kita sesuai dengan kriteria soal. Terus yang ini adalah aplikasi dapat mengungsikan fungsi CRUD. Di sini saya menggunakan 3 konsep CRUD. Bukan 3 konsep, maksudnya 3 tabel ini saya menggunakan 3 CRUD. Itu ada di CRUD pertama ada di buku, terus kedua ada anggota, yang ketiga ada di peminjaman. Kita tes dulu yang di buku apakah CRUD ini berfungsi dengan normal atau tidak. Yang pertama kita melakukan fungsi create, yaitu tambah buku. Contoh nama bukunya PNJ, pengarang ATK24, penerbitnya PNJ, tahun terbitnya bebas. Kita contoh tahun terbit tahun 2020. Lalu kita simpan. Di sini data buku berhasil tambahkan. Mari kita cek dulu di webnya. Di database-nya. Kita cek di data buku. Di bukunya dia sudah bertambah di sini. Ini ID bukunya lebih ya, karena tadi saya sudah awal buat, jadi dia menumpuk, tidak tahu kenapa jadi seperti itu. ID-nya tidak tidak ngurut. Di sini ada fungsi read untuk membaca. Di sini fungsi read. Karena sudah lihat di sini ada fungsi read ya. Dia membaca data ini dari database. Lanjut ke yang ketiga, fungsi update. Kita akan melakukan fungsi update di sini. Itu buku yang tadi baru kita buat atau buku yang sudah lama. Misalnya belajar MySQL di sini. Kita update dulu, misalnya buku pengarangnya misalnya jadi Andi, contohnya Andi di sini. Penerbitnya misalnya Gramedia. Kita simpan. Dia sudah berubah jadi penerbitnya Gramedia, namanya jadi buku MySQL, pengarangnya Andi, tahun terbitnya belum kita rubah tadi ya. Mari kita cek di dalam database-nya
di tabel buku. Ini kita refresh dulu. Kita cari di sini buku MySQL. Oke, dia berubah ya. Jadi Andi Gramedia tahun terbit 2017. Oke, di sini ada fungsi delete. Kita cek dulu fungsi delete di sini. Oke, mari kita hapus. Coba kita hapus buku MySQL ini. Ini kita ada tombol berbentuk tong sampah di sini. Yang dimana ini ada fungsi delete, yang delete untuk melakukan delete table di sini. Mari kita hapus. Oke, dia sudah dihapus. Kita cek lagi di database apakah dia sudah terhapus. Ini kita refresh dulu. Oke, dia sudah hilang di sini. Oke, kita lanjut lewat tampilan aplikasi. Oke, ini seperti ini akan saya perlihatkan seperti apa tampilan aplikasinya. Ini tampilan awal itu tampilan dashboard seperti ini. Terus ada manajemen buku seperti ini, terus di anggota seperti ini, peminjaman seperti ini. Kayak seperti itu saja. Oh, sama ini mungkin dari sini saya menggunakan Bootstrap juga. Untuk bagian sini saya menggunakan Bootstrap nih. Untuk pengisian seperti dan lain-lain. Seperti navigasi bar saya menggunakan Bootstrap, dan bagian bawah, bagian footer saya menggunakan Bootstrap. Oke, lanjut. Sini ada yang terakhir, ada data temporary, yang mana ini adalah chess, yang dimana data ini tidak masuk ke dalam database, yang berarti dia akan otomatis menghitung dari data telat ya. Contohnya seperti ini ya, jika tanggal kembali lebih dari 7 hari dari peminjaman, maka dendanya 10.000 per hari. Oke, sekarang mari kita tes apakah di aplikasi saya ini bisa atau tidak. Oke, mari kita tes langsung. Kita ke bagian tabel peminjaman. Oke, sekarang kita akan meminjam buku baru di sini. Kita pilih anggotanya, misalnya anggota saya sendiri, terus bukunya misalnya dasar algoritma. Peminjamannya dari sini misal contoh tanggal 1 ke tanggal 8, berarti tanggal 8 ini adalah hari ke-7, ini mana dia tidak akan terkena denda. Secara logikanya seperti itu ya. Kalau saya tidak kena, mari kita simpan dulu. Sebelum kita cek dulu di database apakah data dia benar-benar masuk ke dalam database atau tidak. Pinjaman. Oke, di peminjaman di sini ada data saya tuh. Data terbaru 1 sampai tanggal 8. ID-nya 13, kita cek anggota terakhir itu di 13 ada saya sendiri. Salah, ini ID pinjam, ini ID anggota salah, anggota 11 maksudnya. Oke, jika tanggal kembali lebih dari berarti 7 hari jadi 1000 dia. Oke, kita cek ke paling bawah, datanya dia tidak terkena denda karena kembali tepat waktu itu 7 hari. Ya, sekarang mari kita melakukan fungsi update di sini. Fungsi update menambahkan 1 hari. Misal contohnya kita contohkan langsung. Ini tanggal 8, sekarang kita rubah jadi tanggal 9. Otomatis dia akan menambahkan denda ke kita itu 1000. Mari kita tes simpan di sini. Oke, dia sudah kembali. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan untuk hasil proyek saya, itu web dinamis berbasis PHP natif dan MySQL. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.